Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita membahas tema tentang rahasia rumah tangga berkah. Rumah tangga berkah, rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Kita gunakan istilah berkah karena di dalam hadis Rasulullah SAW ternyata mengajarkan bahwa doa untuk orang yang menikah itu adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya, Rasul ketika mendoakan sahabat beliau yang baru menikah itu doa yang beliau ajarkan begitu. Barakallahu laka, semoga Allah limpahkan keberkahan untuk engkau. Wa baraka alaika, dan semoga Allah limpah curahkan keberkahan atas engkau. Wa jama'a bainakum fi khair, dan semoga Allah kumpulkan kamu berdua, engkau dan istrimu, fi khair, dalam kebaikan. Maka karena itu pilihan doa untuk orang yang menikah itu sesungguhnya lebih tepatnya itu ya. Maka rumah tangga dalam Islam, rumah tangga yang terbaik itu sesungguhnya adalah rumah tangga yang berkah. Nah, kemudian memang dalam tradisi kita di Indonesia, ketika bicara tentang rumah tangga, maka yang dipopulerkan itu adalah istilah sakinah mawaddah warahmah. Yang memang diambil dari firman Allah dalam surah Ar-Rum, ya, surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat 21, Allah berfirman, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Kata Allah, min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah an khalaqalakum, Allah ciptakan untuk kamu, min anfusikum, dari jenismu, yaitu sesama manusia, bukan dari jenis jin, bukan dari jenis binatang, tapi min anfusikum, dari jenismu manusia, azwajan, pasangan hidup. Laki-laki berpasangan perempuan, perempuan berpasangan laki-laki, bukan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan ya. LGBT itu haram, dosa besar. Allah ciptakan untuk kamu dari pasangan, dari jenismu sendiri, yaitu dari jenis manusia, azwajan, pasangan hidup, litaskunu ilaiha. Ini dia, dari kata litaskunu ini kemudian populer kata sakinah. Sakana yaskunu, sukunan. Sukun sebenarnya masdar dari sakana itu sukun. As-sukun atau as-sakinah, ketenangan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian Allah ciptakan di antara kamu dengan pernikahanmu itu cinta dan kasih sayang. Mawaddatan wa rahmah, cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguh pada fenomena pernikahan itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Maka dalam tradisi Indonesia khususnya, yang populer kita dengar kalau bicara rumah tangga apa? Sakinah mawaddah warahmah. Semoga rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah ya, begitu sering dibicarakan orang. Maka dalam kajian kita ini, kita akan beri tema tentang rahasia rumah tangga berkah. Ya, rumah tangga diberkahi oleh Allah. Berkah itu artinya apa? Kemanfaatan yang maksimal. Ya. Bahwa dari rumah tangga itu kemudian ada hasil yang maksimal, ada kebaikan yang maksimal yang bisa diperoleh, bisa ditebarkan oleh suami istri, oleh rumah tangga itu, bahkan oleh anak keturunan yang dilahirkan dari rumah tangga itu. Baik. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita akan bahas ini secara serial ya, dalam beberapa kali kajian dan pertemuan insyaallah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas bahwa rahasia pertama dari rumah tangga yang berkah itu adalah apa? An-niyah al-qawiyah. Niat yang kuat. Ya, niat yang kuat. Dasarnya apa? Dasarnya, dalilnya adalah firman Allah surah, hadis Rasul, ya, hadis Rasulullah SAW, hadis yang sangat masyhur, hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh semua amal itu dimulai dari niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Maka para ulama sepakat bahwa niat adalah rukun dari setiap ibadah. Ya, maka kita temukan kalau kita baca kitab-kitab fikih, kita temukan bahwa
yang menjadi rukun dari setiap ibadah itu apa? Niat. Salat harus diawali dengan niat, puasa harus diawali dengan niat, zakat juga harus ada niatnya, haji juga begitu, dan seterusnya. Nah, bukan hanya amal-amal seperti itu yang harus diawali dengan niat, tetapi nikah, ya, membangun rumah tangga itu juga harus diawali dengan niat. Niat apa? Nah, niatnya tentu saja sebagaimana misi kehidupan kita di muka bumi ini. Allah tegaskan dalam surah Az-Zariyat, surat yang ke-21 ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, tujuan hidup kita, misi hidup kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka apapun yang kita lakukan, sejak dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan tidur itu sendiri adalah ibadah. Maka semua amal kita ada niatnya dan ada doanya. Itu tanda bahwa semua yang kita lakukan memang harus misinya, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kenapa dalam salat ada satu ayat dalam surah Al-Fatihah, yaitu ayat 5 surah Al-Fatihah, yang merupakan penegasan dari pengakuan kita bahwa tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka kita baca apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya semata-mata kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Inilah tujuan hidup kami ya Allah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya semata-mata kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Dan dalam surah Al-Bayyinah, surat 1 dalam juz 30 yang kita semua juga mudah-mudahan sangat hafal, surah Al-Bayyinah ayat 5, apa kata Allah? وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Kata Allah, tidaklah manusia itu disuruh dalam kehidupan mereka ini kecuali memang semata-mata apa? Liya'budullah. Hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Mukhlishina lahuddin. Mengikhlaskan semua amalnya itu, mengikhlaskan ketundukannya itu hanya untuk Allah saja. Wa yuqimus shalah, dan mereka dirikan salat, wa yutuz zakah, dan mereka tunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Nah, maka inilah yang harus dijadikan sebagai pilar pertama. Inilah rahasia pertama, the first secret of blessed family. Ya, inilah rahasia pertama dari rumah tangga yang diberkahi oleh Allah. Ketika kita minta kepada Allah dan ketika kita doakan kepada saudara-saudara kita yang menikah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Semoga Allah limpahkan keberkahan untuk engkau wahai saudaraku dengan pernikahanmu ini. Semoga Allah berikan begitu banyak keberkahan untukmu, wa jama'a bainakum fi khair, dan semoga Allah kumpulkan engkau berdua dengan pernikahanmu ini dalam kebaikan demi kebaikan. Maka awalnya mereka itu, siapapun yang terlibat dalam pernikahan itu harus mengawali amalnya itu memang dengan niat. An-niyah as-sahihah. Niat yang lurus bahwa menikah itu karena ingin mencari ridha Allah. Bukan semata-mata karena mengikuti tren orang nikah, kita nikah juga. Oh, teman-teman sudah pada nikah semua, masa saya belum nikah, udah saya nikah juga, gitu. Atau sekadar untuk melampiaskan nafsu, menyalurkan nafsu biologis. Hanya semata-mata untuk itu. Na'udzubillah min dzalik. Pernikahan yang seperti itulah yang kemudian kenyataannya banyak mengantarkan orang pada kehancuran rumah tangganya. Karena memang dari awal motivasi menikahnya sudah salah. Tujuan menikahnya sudah tidak benar. Sudah on the right track. Tidak on the right track. Tidak di jalur yang benar. Nah, maka saudara-saudara, rekan-rekan kaum muslimin yang mau menikah, harus pastikan bahwa ini niatnya. Yang baru saja menikah harus meluruskan niat. Yang sudah lama menikah, ada di antara kita yang mungkin sudah menikah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu, harus melakukan apa? Tajdidun niyah, memperbaharui lagi niat. Tasdiqun niyah, atau meluruskan, memperbaiki, membenarkan niat. Ya, karena boleh jadi ada selama ini di antara kita yang kalau ditanya andaikan kita titip pada tim survei, tim sensus nasional gitu, sensus penduduk, kita minta titip, tolong Pak petugas sensus nih, coba ditanya kepada orang-orang yang bapak-bapak, ibu-ibu, datangi, tanyakan, Pak, tujuan Bapak menikah apa? Apa niat awal Bapak menikah, Ibu menikah gitu. Jangan-jangan ya, karena memang belum ada data surveinya, apalagi sensus gitu. Jangan-jangan
sebagian besar di antara kaum muslimin itu menikah tanpa niat, nggak jelas niatnya apa. Ya nikah saja begitu. Sudah ketemu jodoh, dia katakan, sudah ketemu jodoh, sudah nikah. Tapi tidak melakukan check and recheck terhadap niat apa sebenarnya motivasi dia menikah. Nah, maka bagi yang seperti ini, bagi kita-kita yang sudah lama menikah, maka itu tetap menjadi momen untuk apa? Tajdidun niyah, memperbaharui niat, atau bahkan tasdiqun niyah, membenarkan niat yang selama ini barangkali malah salah. Ketika niat awal ini sudah benar, maka insya Allah jalan yang akan dilalui kemudian akan jelas. Ketika orang tujuannya jelas, maka tentu jalan yang akan ditempuh juga jelas. Ketika orang nggak tahu tujuannya mau kemana, dia nggak tahu niat mau kemana, tidak tahu apa yang mau dia lakukan, maka akhirnya mengalirlah rumah tangga itu seperti falsafah yang sering disebut semua orang, padahal ini tidak benar sama sekali. Mengalir seperti air mengalir. Bagaimana mungkin hidup ini mengalir seperti air mengalir saja? Kalau dia mengalir ke got, dia mengalir ke tempat-tempat yang kotor, apakah kita akan biarkan? Itu tidak boleh. Nah, maka niat ini, niat yang benar akan menjadi panduan, akan memandu, kemudian akan menjadi guidance, ya, akan memandu kemudian arah rumah tangga kita. Kita yang menikah di umur berapa? 25 misalnya, atau bahkan mungkin lebih muda lagi, 20 sudah menikah. Allah takdirkan berumur panjang, umur sampai 60 sampai 70 tahun. Berarti berapa? 50 tahun atau 45 tahun kehidupannya dia harus lalui dalam pernikahan itu. Nah, ketika niatnya sudah benar, maka insya Allah sangat besar kemungkinannya secara teoritis bahwa ternyata kemudian ada badai pernikahan, bahkan mungkin badai itu membuat karam rumah tangga itu, ternyata bercerai juga, itu hal lain. That is another case, itu kasus lain. Tetapi sebagai sebuah ikhtiar, sebagai sebuah usaha, sebagai sebuah kaidah yang diajarkan dalam agama kita, di dalam Islam, sebagai satu-satunya agama yang benar, maka awal dari semua amal, apalagi menikah adalah ibadah besar, ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia, maka awal pertamanya adalah an-niyah as-sahihah, an-niyah as-sadiqah, the true intention, the true willing, ya, keinginan, tujuan, niat yang lurus, yang benar. Mudah-mudahan kita semua mencek kembali niat ini dan meluruskannya, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, anak-anak muda muslim yang akan menikah memastikan bahwa dia mulai pernikahannya dengan niat yang benar. Wallahu a'lam bishawab wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.